Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigo Aprimus dengan akhiran NIM 154 dari kelas Asuransi Syariah SB yang akan menampilkan materi tentang marketing atau pemasaran dalam asuransi syariah. Materi pertama yaitu tentang pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu bidang ilmu manajemen yang sangat diperlukan dalam semua kegiatan bisnis. Pemasaran merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pemasaran ini adalah sebuah proses manajerial yang mengakibatkan individu atau kelompok yang ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Sedangkan pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Selanjutnya, dasar hukum pemasaran syariah. Dasar hukum pemasaran syariah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang mana artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan, yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemasaran dalam perspektif syariah. Ada 9 etika akhlak pemasar yang menjadi prinsip-prinsip bagi syariah pemasar dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik. Seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis. Berbisnis secara adil adalah hukumnya wajib. Selanjutnya, bersikap melayani dan rendah hati. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Selanjutnya, menepati janji dan tidak curang. Menepati janji adalah sifat yang harus dilakukan kepada sesama serta tidak melakukan kecurangan dalam melakukan bisnis. Selanjutnya, jujur dan terpercaya atau amanah. Di antara akhlak yang harus menghiasi pelayanan dalam setiap gerak-geriknya adalah suatu kejujuran. Selanjutnya, tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis. Selanjutnya, tidak suka menjelek-jelekkan atau gibah. Biasanya, seorang pemasar senang apabila telah mengetahui kelemahan atau kejelekan lawan bisnisnya. Selanjutnya, tidak melakukan sogok atau riswah. Dalam syariah, menyuap hukumnya haram dan menyuap termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil. Materi selanjutnya yaitu perilaku bisnis yang terlarang dalam pemasaran syariah. Yang pertama, tagrir atau gharar. Tagrir atau gharar ini adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, riba. Dalam ilmu fikih dikenal ada 3 jenis riba. Yang pertama, riba fad atau riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitasnya. Yang selanjutnya, riba nasi'ah atau riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat transaksi yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Selanjutnya, riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Selanjutnya, maisir atau judi. Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan maisir adalah kimar, yaitu permainan untung-untungan, atau dapat dikatakan maisir adalah suatu perjudian. Selanjutnya, riswah atau suap menyuap. Riswah adalah pekerjaan yang dilarang dan pelaku dan penerimanya adalah dilaknat. Walaupun kadang tampak pemberian suap ini seperti hadiah, tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan permasalahan hukum atau
pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang memberi. Materi selanjutnya, perilaku bisnis yang dianjurkan dalam pemasaran syariah. Yang pertama, jujur. Dalam pemasaran syariah, kejujuran adalah prinsip yang sangat utama. Kejujuran adalah syarat yang tidak dapat ditawar bagi seorang pengusaha. Dengan bersikap jujur dalam berbisnis akan tercipta suasana yang tenang dan harmonis. Kedua, amanah. Amanah menunjukkan sifat seseorang yang dapat dipercaya. Terkait dengan bisnis, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, keadilan. Dalam Islam, penekanan yang kuat diberikan pada perlunya bertindak dalam adil dalam kegiatan bisnis, serta menghindari segala bentuk penipuan atau tindakan yang tidak adil. Selanjutnya, bersikap melayani dan rendah hati. Melayani merupakan sikap utama dari seorang marketer. Selanjutnya, fatonah atau cerdas. Fatonah berarti memiliki kecerdasan intelektual atau kebijaksanaan. Yang selanjutnya, menepati janji. Memenuhi janji dan komitmen yang telah disepakati dalam setiap transaksi bisnis. Selanjutnya, transparansi. Memberikan suatu informasi yang jelas dan terbuka, serta menghindari praktik-praktik yang menyesatkan konsumen. Selanjutnya, menghindari praktik terlarang. Dan yang selanjutnya, berlaku baik dan simpatik. Menjaga hubungan baik dengan konsumen dan mitra bisnis. Yang terakhir, niat tulus dan ibadah. Menjalankan bisnis dengan niat yang tulus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap transaksi mendapat suatu ibadah. Baik, materi yang terakhir yaitu sistem pemasaran pada asuransi syariah. Yang pertama, strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Perusahaan asuransi syariah menerapkan bauran pemasaran yang meliputi strategi produk, harga, lokasi, promosi, dan pelayanan. Produk asuransi syariah dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Harga disesuaikan dengan keadilan, lokasi distribusi yang strategis, promosi dilakukan dengan cara yang etis, dan pelayanan diberikan secara profesional untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Yang kedua, pemasaran secara digital dan media sosial. Digital marketing menjadi salah satu sistem pemasaran utama dalam pemasaran asuransi syariah secara modern. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter digunakan untuk memperkenalkan produk secara kreatif dan personal, serta menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pendekatan berbasis nilai syariah dan maqasid syariah. Pemasaran asuransi syariah juga difokuskan pada pencapaian maqasid syariah, yaitu tujuan syariah seperti perlindungan harta, perlindungan jiwa, dan perlindungan agama. Strategi pemasaran tidak hanya bertujuan menjual produk, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, segmentasi pasar dan penyesuaian dengan karakteristik konsumen. Perusahaan asuransi syariah melakukan segmentasi pasar yang cermat. Misalnya, menargetkan generasi milenial yang memiliki karakteristik digital atau savvy dan kecenderungan skeptis terhadap produk keuangan konvensional. Yang kelima, kepatuhan pada prinsip syariah dalam pemasaran. Dalam semua aktivitas pemasaran, asuransi syariah menjaga sikap kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Tidak ada unsur penipuan, klaim berlebihan, atau praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menjadi nilai jual sekaligus keunggulan kompetitif di pasar. Yang terakhir, pelayanan dan pengembangan hubungan dengan nasabah. Pelayanan yang baik dan pembangunan hubungan jangka panjang dengan nasabah menjadi bagian penting dari sistem pemasaran. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.